Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan update situasi terkini berita tentang perang antara Iran dan juga Israel. Yang memang situasi terkini adalah ada informasi dari Donald Trump pada tanggal 24 Juni 2025. Beliau secara sepihak mengumumkan bahwa Iran dan Israel ini sepakat untuk melakukan gencatan senjata setelah Amerika Serikat melakukan penyerangan terhadap tiga pusat nuklirnya Iran, ya. Setelah itu, selang 2 hari, Amerika Serikat atau Donald Trump mengumumkan gencatan senjata. Nah, itu ya. Dan beritanya atau apakah gencatan senjata ini tuh disepakati oleh kedua belah pihak. Nah, beritanya ini memang masih sangat simpang siur, ya. Ada yang mengatakan juga itu kedua pihaknya itu saling sepakat untuk melakukan gencatan senjata dan saling mengklaim kemenangan, ya. Ada juga yang memberitakan bahwa Israel melanggar perjanjian gencatan senjata karena masih melakukan penyerangan terhadap Iran, pun juga sebaliknya Iran masih melakukan penyerangan atau pengiriman roket-roket dan juga rudal-rudal ke wilayahnya Israel gitu ya. Beritanya masih sangat simpang siur. Ya, juga ada yang mengatakan bahwa ada yang memberitakan bahwa Iran tidak menyetujui untuk melakukan proses gencatan senjata begitu, dan Israel pun meminta syarat agar proses gencatan senjata ini bisa terjadi gitu. Masih sangat berbeda ya, masih sangat dinamis, masih sangat bisa berubah-ubah gitu ya. Tahu sendiri kan Israel itu seperti apa begitu ya. Di sisi lain gencatan senjata ya dia mah bisa nyerang aja begitu gitu. Dengan dalihnya itu, alasannya itu luar biasa lah kalau hubungannya sama Israel itu. Alasannya itu banyak macam-macam. Nah, kemudian juga di pihak Iran ini banyak yang menyayangkan gitu. Kalau misalkan Iran ini menerima gencatan senjata. Karena apa? Karena sebelumnya Amerika terang-terangan loh nyerang Iran gitu. Tiga tempat pengembangan nuklir Iran itu dibom secara diam-diam pada tanggal 22 bulan Juni ya 2025 dini hari gitu. Banyak yang menyayangkan gitu, dan Amerika Donald Trump secara pribadi sih kayaknya itu ya. Secara pribadi memerintahkan ya, menyuruh militer Israel ini untuk segera meninggalkan area peperangan lah begitu. Karena kan jet-jet tempur Israel ini banyak yang berkeliaran lah di wilayahnya Iran. Intinya semua pemberitaan ini masih ada yang belum pasti. Kita tunggu aja beberapa hari ke depan situasinya seperti apa, karena masih berbeda-beda nih versinya ya. Versinya itu masih berbeda-beda. Ada yang bilang Iran melanggar gencatan senjata, ada yang bilang Israel yang melanggar gencatan senjata. Pun juga gencatan senjata ini saling terima, ada yang memberitakan saling mengklaim kemenangan, minta persyaratan ini itu segala macam lah ya. Jadi semuanya masih sangat dinamis, masih sangat kemungkinannya masih sangat bisa terjadi gitu ya. Dan ada juga berita yang mengatakan bahwa setelah gencatan senjata ini Israel akan lebih fokus untuk melanjutkan misinya di Gaza, di Palestina. Kemudian juga ada yang mengkhawatirkan juga ini akan menjadi perang yang berkepanjangan gitu ya. Perang yang berskala kecil gitu. Sebelumnya kan orang-orang banyak mengkhawatirkan ini akan terjadi perang skala besar gitu ya. Tapi kalau arah ke situ kayaknya masih terlalu terlalu jauh. Ini kita opini aja karena kue yang masih bisa dibagi-bagi ini masih banyak. Ya, masih ada lah gitu yang masih bisa dibagi-bagi. Sehingga akhirnya kalau memutuskan untuk perang habis-habisan untuk sekarang ini menurut saya sih belum tepat gitu, belum saatnya gitu. Karena masih banyak hal yang bisa dinikmati gitu ya. Kecuali kalau memang semuanya sudah sangat terbatas gitu. Itu kemungkinan untuk terjadi perang ini akan semakin besar kalau situasinya sudah seperti itu. Kemudian juga yang jadi catatan saya nih, kemarin-kemarin ada berita bahwa Indonesia pun akan
membangun proyek nuklir gitu ya, dibantu oleh Rusia. Kita mesti waspada juga ya, karena fitnah-fitnah ini luar biasa. Jangan sampai Indonesia ini kayak seperti Iran gitu, difitnah cuman gara-gara punya program nuklir gitu. Ujung-ujungnya padahal nuklir yang kita bangun ini tuh untuk perdamaian, untuk teknologi, untuk energi gitu ya. Bukan buat senjata, tapi difitnahnya itu kadang-kadang aneh-aneh lah begitu ya. Jadi jangan sampai nih situasi di dalam negeri ini harus dijaga. Jangan sampai Indonesia ini nasibnya seperti negara-negara di Timur Tengah begitu. Karena Indonesia juga kan memang dikelilingi oleh negara-negara yang memang bisa dikatakan ya harus kita waspadai begitu. Karena Indonesia ini kan diakui ya itu sumber daya alamnya nih luar biasa. Jadi hubungan kita dengan Rusia ini harus intens, harus baik begitu ya. Karena memang Rusia yang mau membantu untuk proses pembangunan energi nuklir gitu ya, proyek nuklir ini. Dan juga jangan sampai ya Indonesia terkena fitnah yang tidak-tidak lah di mata dunia gitu. Itu aja sih yang dikhawatirkan ya. Karena mungkin Timur Tengah nih sudah sudah terlalu kacau gitu ya. Takutnya bergeser ke sini nih, Indonesia. Itu aja sih. Jadi mudah-mudahan hal-hal yang negatif-negatif itu tidak terjadi lah ya. Indonesia mah tetap aman-aman aja. Dan kemudian situasi di Timur Tengah ya kita lihat aja 1-2 hari ke depan seperti apa. Itu aja mungkin update terbaru nih ya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.